Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah pada pagi hari ini. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu India Stati Cahaya, pada hari Rabu 4 Oktober 2023. Ibu India Stati adalah mama dari Ibu Cecilia dan Bapak Roni. Jenazah telah dikremasi pada hari Kamis 5 Oktober 2023 di Krematorium Cilincing. Berita duka yang kedua adalah Nyonya Maria Setiawati atau Wong Li Yun pada hari Selasa 3 Oktober 2023. Mama dari Bapak Agus Sari dan Ibu Imelda Kustiawan. Oma dari Saudara Kevin Hansel dan Saudari Caitlin, anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 di TPU Pondok Rangon. Yang ketiga adalah Bapak Yosef Han Yang Kwang pada hari Rabu 4 Oktober 2023. Bapak Yosef adalah suami dari Ibu Leniati, papa dari Ibu Mary Susanti dan Bapak Albert Wiryadi, opa dari Saudari Michelle Wiryadi. Jenazah akan dikremasikan pada hari Minggu 8 Oktober 2023 di Krematorium Yayasan Priangan Cikadut. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Warta yang kedua adalah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Pierre Fitzgerald Pangalila dengan Saudari Teresia Kartika Suryanto pada Sabtu 28 Oktober 2023 dan dilayani di GKI Halimun. Berita pernikahan yang kedua adalah Saudara Martin Hartono Suteja dengan Saudari Laura Rosenthal pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 dilayani di Aula TKK 6 Penabur lantai 4. Yang ketiga adalah Saudara Gani Lahirin Dewanto dengan Saudari Ellen Dianasari pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 dilayani di GBI Logos Ministry. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Warta yang ketiga adalah Sakramen Baptis Kudus Anak. Akan dilayankan Sakramen Baptis Kudus Anak pada hari Minggu 5 November 2023 pada kebaktian umum 2 dilayani oleh Pendeta Roni Nathanael MTH. Untuk nama-nama anak-anak yang akan dibaptis dapat dilihat pada warta jemaat online. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama, dapat menghubungi TU Gereja pada jam kerja paling lambat 22 Oktober 2023 jam 7 malam. Yang berikutnya adalah warta tentang pencalonan penatua masa pelayanan 2024-2027. Untuk makin mendukung pelayanan di GKI Gading Indah, Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan 2024-2027. Karena masih banyak jemaat yang hendak mengisi formulir calon penatua, maka periode pengisian formulir pencalonan penatua baru diperpanjang sampai 15 Oktober 2023 jam 19. Akan disiapkan laptop di 3 kebaktian agar jemaat dapat mengisi formulir dengan lebih mudah dan cepat. Ditunggu partisipasi Bapak Ibu dan terima kasih atas segala kontribusinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan video singkat berikut ini. Saudara yang kasih Tuhan, dalam beberapa bulan ke depan,
beberapa orang penatua GKI Gading Indah akan mengakhiri masa pelayanannya dan tidak akan dapat dipilih kembali. Ada penatua Max Montol yang akan menyelesaikan masa pelayanannya tanggal 7 Oktober 2023 ini sehubungan dengan posisinya sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang akan selesai pada 7 Oktober nanti. Lalu ada juga beberapa orang penatua yang memang menyelesaikan periode pelayanannya di GKI Gading Indah pada akhir Maret 2024. Dan ada juga beberapa penatua yang menyelesaikan pelayanannya di Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur pada bulan Juni 2024 tahun depan. Karena itu saat ini kita sedang dalam proses pencalonan calon-calon penatua untuk tahun pelayanan 2024-2027. Nah, untuk proses ini kriteria-kriteria yang dibutuhkan, dicari, dapat Anda ikuti dalam atau dapat Anda temukan dalam electronic flyer yang dibagikan bersama dengan video ini. Sedangkan untuk mencalonkan nama-nama calon penatua, Anda dapat satu mengklik tautan atau link yang ada bersama dengan video ini. Nanti Anda akan dituntun untuk mengisi data Anda sebagai anggota jemaat dan juga nama-nama anggota jemaat yang dapat Anda calonkan, yang akan Anda calonkan sebagai calon penatua. Tapi kalau Anda memang berhalangan atau kesulitan melakukan proses pencalonan tersebut secara elektronik, Anda tetap dapat melakukannya secara manual, yaitu lewat formulir pencalonan penatua yang dapat Anda temukan di GKI Gading Indah maupun di Aula TKK 6 BPK Penabur pada setiap hari Minggu. Anda dapat mengisi formulir itu, Anda dapat mencari atau melihat nama-nama anggota jemaat yang boleh dicalonkan, dan nanti Anda dapat memasukkan formulir yang Anda sudah isi di kotak pencalonan penatua yang tersedia. Nanti dari nama-nama yang masuk akan dipilih lagi oleh panitia pencarian personalia penatua, dan nanti nama-nama yang tersebut akan dicalonkan sebagai calon penatua dalam proses yang akan berlangsung seterusnya. Nah, mari bersama kita berpartisipasi, bukan hanya mencalonkan saudara-saudara. Anda sebagai anggota jemaat, Anda berhak mencalonkan para calon penatua, tetapi kalau Anda sudah minimal 2 tahun menjadi anggota jemaat dewasa atau anggota SIDI, dan Anda memenuhi kriteria yang ditetapkan secara administratif, misalkan tidak punya hubungan orang tua, anak, atau saudara kandung dengan penatua yang masih menjabat pada periode yang bersinggungan, maka Anda tentu saja dapat dicalonkan sebagai seorang calon penatua. Karena itu, mari kita bawa dalam doa, kita usulkan nama-nama yang kita calonkan, yang kita anggap cocok untuk bersama-sama memimpin jemaat GKI Gading Indah ini ke depan. Dan tentu Anda, kalau Anda memenuhi persyaratan juga, bersiap-siap juga kalau Anda yang dicalonkan dan dilawat. Mari kita berdoa agar Tuhan menggerakkan orang-orang yang memang dipilihnya untuk boleh melayani bersama-sama sebagai para penatua di gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Warta yang berikutnya adalah warta tentang Bina Pranikah. GKI Ayudia mengadakan Bina Pranikah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 dan 28 Oktober yang akan datang melalui Zoom meeting. Pendaftaran paling lambat 14 Oktober 2023 dan dapat menghubungi TU GKI Ayudia atau Penatua Hilda A. Nenobais. Untuk kontak numbernya bisa ditanyakan di TU GKI Gading Indah. GKI Samanhudi mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada Minggu 5 dan 12 November 2023 secara on-site. Pukul 7 sampai 17 di Auditorium Ukrida, Gedung E, lantai 7.
GKI Klasis Cirebon mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada Sabtu 4 dan 11 November secara online. Pendaftaran dapat menghubungi Pendeta Deborah Krisentia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Jadi bagi para jemaat silahkan memilih Bina Pranikah mana yang sesuai dengan waktu dan kesiapan Bapak Ibu. Warta yang keenam adalah presentasi Bulan Keluarga. Panitia Bulan Keluarga mengundang seluruh jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam seminar Christian Parenting yang akan diadakan pada hari Sabtu 14 Oktober jam 10 pagi di Aula TKK 6 Penabur dan akan dipimpin oleh Pendeta Riani J. Suharja dari GKI Pondok Indah. Jangan lupa mengajak anak-anak kita untuk hadir dan meramaikan acara Sabtu Ceria bersama kakak-kakak sekolah minggu. Anak-anak yang akan hadir dapat melakukan pendaftaran ke Ibu Linda atau Ibu Wiga. Info lengkap dapat dilihat pada warta elektronik. Mari kita saksikan video singkat berikut ini. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, kakak adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih ingat kan kegiatan family activity kita di rumah? Kita diajak untuk mengenal lebih dalam tentang keluarga kita. Caranya yaitu dengan menjalin komunikasi antara keluarga, misalnya suami dan istri, orang tua dan anak, atau kakak dan adik. Berikut contoh percakapan yang dapat dilakukan di rumah. Dan aku mau nanya nih, seandainya nih salah satu dari kita jenuh saat menikah, apa yang harus kita lakukan? So far sih yang aku rasain kita, ya mungkin aku sendiri belum merasakan titik kejenuhan itu ya berharap sih nggak akan terjadi gitu ya. Karena ya mungkin kita 7x24 jam mayoritas bareng, kerjaan bareng, main bareng, community juga banyak bareng. Tapi yang aku sering rasain mungkin jenuh kepada kayak jalanan macet, rutinitas-rutinitas yang seperti itu. Solusinya kalau dari aku pribadi sih kayak ya kita banyakin jalan-jalan bareng ya kan. Ya lebih dinikmatin lah. Aku setuju sih. Nah sekarang nih kamu berharap tuh hubungan kita tuh lebih sering gimana sih? Kalau aku yang pasti, karena kamu tahu juga nih love language aku quality time nih, yang pasti aku butuh quality time. Nah tadi kan kamu udah ngomong nih, kita sering rutinitas walaupun kita sering 7x24 jam kerja bareng, tapi terkadang aku merasa kita butuh waktu tuh quality time berdua. Kayak misalkan contoh perlu deep talk lah, kalau malam makanya kamu jangan sering main handphone. Nah aku harap itu lebih sering sih Dam. Oke, sarannya. Setiap minggunya kami akan memberikan panduan percakapan yang kiranya dapat membantu saudara untuk saling bertegur sapa, berkomunikasi dan mengenal lebih dalam anggota keluarga di rumah. Komunikasi yang terjalin boleh di video seperti yang tadi dan diunggah ke sosmed. Jangan lupa tag GKI Gading Indah. Di akhir bulan keluarga akan dipilih 10 video menarik untuk mendapatkan hadiah. Kiranya kita bersama dapat menghayati makna bulan keluarga ini dan menjadi keluarga Kristen yang selalu menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang terakhir adalah hari ini pada KU2 saat ini 8 Oktober dilakukan pertukaran penatua. Penatua dari GKI Sunter yang melayani di GKI Gading Indah ada pada Ibu Lani Kristiana dan penatua Hanalius Lukman. Sedangkan penatua dari GKI Gading Indah akan melayani di GKI Melur dalam diri penatua Nani Sugiamto dan penatua Miranda Tangkulung. Demikianlah pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Usah Kau Lara Sendiri akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Umat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang beribadah dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Usah kau lara sendiri. Itu yang menjadi tema ibadah kita. Saya sih rada mikir-mikir berapa banyak ya di antara kita yang tahu istilah usah kau lara sendiri. Rasanya kata lara sudah jarang ya Ibu Bapak kita pakai begitu ya. Tadi saya bercakap dengan Capen anak, gimana nih tema di remaja? Oh enggak Ci, disesuaikan. Soalnya anak zaman sekarang kata lara juga udah enggak terlalu tahu begitu ya. Tema ini Ibu Bapak saudara-saudari diambil dari sebuah judul lagu Katon Bagaskara. Saya sendiri nggak bisa nyanyiin lagunya. Ya usah kau lara sendiri. Apa yang mau disampaikan dalam tema ini berbicara tentang ketika pergumulan dan persoalan datang kepada kita, kadang kita berusaha untuk menghadapinya sendirian. Tetapi juga ada saatnya bahwa kita tidak bisa dan tidak perlu melakukannya sendirian. Namun menghadapinya bersama dengan orang-orang yang bisa kita percayai, yang menemani kita melewati setiap pergumulan dan persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki persekutuan iman yang bisa saling menguatkan dan mendoakan. Dan terutama kita sendiri memiliki Tuhan, dikenal oleh Tuhan dan mengenal Tuhan yang terus juga ada dalam setiap suka dan duka kita. Alangkah indah ketika serikat beriman dapat bersatu bersama yang menjadi cerminan kasih Tuhan, bahkan yang menemani setiap kita dalam suka dan duka. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang empunya kita. Dalam firman dari Mazmur 4 ayat 2 berkata demikian, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Marilah di dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan Tuhan. Umat diajak bersaat teduh
melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Inilah ya Bapa, pengakuan dari kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Kembali kami datang menghampiri Engkau yang Maha Kudus di tahta yang mulia. Kami bertelut, kami berdoa, kami memohon pengakuan yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya dan yakin bahwa Engkaulah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan, yang senantiasa menjaga setiap kita. Untuk itu Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan dengan sengaja maupun tidak. Karena kami tanpa merasa seringkali kami menyakiti hati teman-teman dan saudara kami. Itu pun tidak kami sadarin. Tetapi saat ini kami mengaku di hadapan Engkau Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami serahkan segalanya di dalam pangkuan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku takkan selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergembira dan berbahagia. Umat Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 11 berbunyi, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai saat
Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan tiada temu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetaplah aku.
Terima kasih adik-adik dan juga GSM dan Kak Fani sudah melatih selama sekolah minggu. Ibu Bapak, saudara-saudari, mari kita siapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam ibadah kami pada saat ini kami menaikkan lagu-lagu pujian kami dan permohonan kami, memanjatkan doa-doa kepadamu, dan juga kami menyiapkan diri kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan bagian dari dalam firman-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, apa yang kami baca dan renungkan bersama, biarlah kiranya menjadi satu pengingat, kekuatan, bahkan bimbingan bagi kami yang berasal dari dalam firman-Mu untuk menjalankan kehidupan kami hari demi hari ke depan. Bersabdalah, kami siap mendengar dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Markus, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 12. Markus 2, ayat 1 sampai 5, lalu 10 sampai 12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Beberapa hari kemudian, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Ayat 10. Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah. Angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam membahas tema kita yang juga akan kita renungkan firman Tuhan dalam minggu kedua dari bulan keluarga ini, maka saya tidak akan berkhotbah sendiri, namun saya akan dibantu. Pas banget kebetulan tenggorokan saya lagi sakit, terus acaranya talk show hari ini. Jadi Pak Apin nanti lebih banyak bicara ya. Jadi kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah percakapan begitu ya Ibu Bapak, saudara-saudari. Saya turun dulu dan saya mengundang Pak Susanto atau Pak Apin untuk maju.
Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari yang ada bersama saya ini adalah Pak Susanto, tetapi lebih biasa dan lebih suka begitu ya, dipanggil dengan Apin, ya, Pak Apin. Pak Apin ini adalah seorang lulusan S1 Universitas Maranatha jurusan psikologi dan mengambil S2-nya di De La Salle University di Filipina mengenai counseling community and family begitu ya, Pak Apin ya. Dan pekerjaan yang ditekuni sekarang, beliau adalah CEO di HR Consultant serta juga perusahaan IT. Lalu beberapa kali menjadi pembicara bina pranikah begitu ya, yang dilaksanakan GKI Delima dan bahkan masih menjadi bagian gitu ya, konselor ya bersama-sama di sana gitu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, kami berbicara di tempat ini karena ada banyak pengalaman dan juga pelayanan yang Pak Apin lakukan begitu ya, tentang bagaimana menangani masalah dan pergumulan-pergumulan keluarga yang ada pada saat ini gitu ya. Ya, thank you Pak Apin sudah ada bersama di sini gitu ya. Nah, Pak Apin, kalau dalam pengalaman maupun juga ya pekerjaan yang Bapak tekuni begitu ya, biasanya masalah-masalah apa yang dikonsultasikan begitu ya oleh keluarga-keluarga atau orang-orang begitu ya yang kemudian berhadapan dengan Bapak? Ya, terima kasih Mbak Novita. Jadi kalau konsultasi itu ada banyak segmentasinya dan juga karena tergantung dengan tahap perkembangannya. Mulai dari anak-anak sampai lansia. Kalau dari anak-anak itu kita anggap anak SD, itu case-nya adalah masalah komunikasi sama orang tua, sama ayah, sama ibu. Kemudian merasa ibunya tidak sayang, kemudian terlalu menekan, kemudian sedangkan ibunya merasa anaknya itu malas belajar, ya, bandel, gitu. Kemudian nggak mau diatur dan merasa bermasalah. Gitu. Kemudian dari SMP dan SMA, case-nya adalah masalah pertemanan, pacaran, penjurusan IPA atau IPS, dan bullying. Gitu. Dan bullying ini terjadi dari SD sampai kuliah, bahkan juga sampai di dunia pekerjaan juga. Saya juga sebagai aktif juga dalam campaign anti bullying di sekolah-sekolah untuk menghindari masalah-masalah bullying. Karena bullying ini case-nya adalah lebih ke social support gitu ya. Bagaimana caranya satu institusi sekolah bisa membangun culture anti bullying gitu. Kemudian dari sisi pekerjaan itu masalah karir, konsultasi tentang pasangan hidup, kemudian juga ingin tahu cara resign. Ini lucunya ya. Cara resign gitu ya. Cara konsultasi itu ya. Gitu. Kemudian konflik dengan pimpinan dan teman kerja. Gitu. Nah, kalau masalah family itu biasanya masalah komunikasi, masalah keuangan, finansial, dan juga masalah tentang personality juga. Gitu ya. Nah, kalau lansia ini agak berbeda. Masalahnya adalah masalah tentang emptiness atau sarang yang kosong, di mana anak-anaknya sudah sekolah, sudah menikah, meninggalkan rumah, tinggallah berdua, orang tua ataupun sendiri orang tua single parents, dan ngalamin masa kosong di rumah gitu. Ada juga masalah anxiety atau kecemasan yang dulunya nggak muncul, pada saat semakin lansia, semakin tua, semakin cemas. Yang dulunya mungkin kalau keliling kompleks, ke pasar, nggak ada masalah. Sekarang takut sendirian, takut tiba-tiba ada yang mencopet lah misalnya, atau tiba-tiba takutnya bisa kolaps, jatuh, patah tulang, meninggal tanpa ada yang bantu. Ada rasa panic attack untuk para lansia seperti ini. Ya, seperti itu dengan Novita. Cukup banyak. Jadi memang bicara tentang semua usia punya masalah. Benar. Tidak ada usia yang tidak punya masalah begitu ya. Benar. Nah, kalau di gereja bagaimana, Bu? Kalau di gereja, ya gereja kan juga memang hidup bersama dengan orang semua usia, dari anak-anak yang tadi cilik-cilik itu gitu ya. Sampai semua usia ya. Gereja adalah tempat di mana hidup bersama. Jadi kalau bicara apa sih masalah yang
dialami oleh umat yang ada di gereja ya seperti itu sih gitu ya. Yang biasa katakanlah dikonsultasikan atau minta doa lah ya istilahnya ke pendeta begitu. Biasanya masalah-masalah kondisi kesehatan, mengalami sakit yang mendadak atau yang begitu lama gitu ya. Hal-hal yang memang tentang kondisi kesehatan, tentang mendidik anak-anak, kesulitan-kesulitannya, atau komunikasi dengan keluarga, dengan pasangan. Lalu juga ya tentang apa ya masa depan begitu ya, pergumulan-pergumulan seperti itu. Banyak hal yang kemudian juga menjadi persoalan lalu minta doa ya ke gereja gitu. Tapi juga kadang-kadang ini sih Pak Apin, ada hal-hal atau mungkin juga orang-orang yang berpikir bahwa masalah bisalah diselesaikan sendiri begitu ya. Sehingga kemudian ditahan-tahan ketika masalahnya udah besar, udah kayaknya susah diselesaikan, baru kemudian cari pertolongan datang ke pendeta gitu terus wah ini masalahnya udah rumit, udah kemana-mana gitu ya. Nah, kalau menurut pengalaman Pak Apin dan juga sebagai profesional gitu ya, ada nggak sih tandanya gitu ya, kapan waktu yang tepat seseorang sebenarnya meminta pertolongan untuk persoalan mereka gitu ya, apakah memang tunggu sampai selesai, sampai mentok dulu gitu ya, atau baru masalah-masalah kecil udah cari konsultasi atau apa begitu ya? Benar sekali Bu Pendeta, jadi ini ada case biasanya kalau klien dengan masalah depresi, mereka enggan mencari bantuan, mereka menutup diri. Yang depresi. Tapi kalau yang anxiety atau cemas, mereka rajin mencari bantuan, mereka seeking help gitu. Nah kalau red flagnya sendiri sebenarnya kita bisa mulai dari pikiran. Ada yang merasa kayak selalu salah, merasa selalu tidak benar, selalu tidak dicintai oleh orang, selalu tidak kompeten. Nah kata selalu ini menjadi red flag sebenarnya. Karena tidak ada orang yang selalu salah. Tapi dia berpikir saya selalu salah. Dia berpikir saya selalu tidak dicintai. Nah ini menjadi salah satu pola pikir yang kita bilang sebagai distorsi pikiran atau bias dalam pikiran kita. Nah jikalau ini tidak ditangani dengan baik akan merambat ke hal yang lain-lain lagi. Gitu. Nah, kemudian ketika dirasakan bermasalah dalam pekerjaan pun mengakibatkan mungkin kerjaan yang nggak selesai, dalam sekolahnya mungkin mengakibatkan selalu pindah jurusan, dalam pertemanan selalu merasa bahwa dia nggak punya teman gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat lagi kembali ke dalam pikirnya sendiri. Jadi kita perlu melihat refleksnya adalah apakah kita punya pemikiran selalu berpikir negatif, selalu merasa salah, selalu tidak dicintai, dan selalu tidak kompeten dalam pekerjaan. Nah, dan dalam sesi konsultasi, biasanya kami akan membantu untuk melihat pikiran-pikiran negatif tersebut yang otomasi teraktivasi. Jadi ada pikiran-pikiran otomasi itu yang secara cepat langsung kita teraktifkan yang negatifnya. Contohnya case ini ada satu kisah kayak seorang anak yang ngalamin depresi. Kemudian dia melihat pas lagi jalan mau sesi konsultasi, dia melihat pas dalam perjalanan melihat satu orang bahagia, senyum. Mungkin habis menang undian atau apa ya gitu ya. Terus dia happy banget. Nah, saat itu juga si klien ini merasa sedih, merasa kecewa, merasa tidak berguna, tanpa alasan yang jelas. Dia hanya melihat orang lain happy, lalu dia merasa sedih. Saat sesi konsultasi akhirnya dibahas, ternyata pikiran otomasinya dia adalah saat dia melihat situasinya adalah orang lain bahagia, dia berpikir, kapan saya seperti itu? Saya sepertinya tidak akan mungkin bisa bahagia seperti dia. Untuk apa saya hidup kalau begitu? Jadi akan banyak sekali akibatnya. Muncul pemikiran-pemikiran yang negatif yang akhirnya kemudian akan dia renungkan. Pulang ke rumah dia renungkan lagi. Bahasannya adalah rumination, merenung. Nah merenung ini yang negatif akan mengakibatkan emosi pun ikut negatif. Emosi negatif akan mengakibatkan renungan yang makin negatif lagi. Ini kayak bola salju yang makin besar.
Nah, ini membuat orang lain susah untuk lepas dari pikiran negatifnya. Nah, tugas kami adalah menemukan pikiran-pikiran tersebut. Menemukan pikiran negatif yang terotomasi, yang teraktifkan pada situasi yang seperti apa. Sehingga ketika klien sudah menemukan pikiran yang negatif, 50% dia akan menuju pada pemulihan. Seperti itu, Pendeta. Iya, memang menjadi hal yang penting sih ya bicara dengan orang yang ahli begitu ya. Tapi kadang-kadang gini juga sih Pak Apin, ada orang yang mungkin karena memang pemikirannya negatif atau merasa mungkin patah semangat, jadi berpikirnya gini, buat apa nih minta doa ke pendeta, atau ya buat apa cari psikolog atau juga konselor, atau ya minta bantuan lah buat apa, nanti percuma, ujung-ujungnya juga saya disalahin atau apa begitu ya. Tapi bagaimana dengan pengalaman Pak Apin begitu ya? Sejauh mana memang menurut Pak Apin kehadiran seorang tenaga profesional gitu ya dalam lingkup konseling, psikolog maupun juga secara kerohanian gitu ya bisa menolong, membantu mereka yang punya pergumulan gitu. Baik, ini menariknya Pendeta Nevita. 75% itu ada di tangan pasien. 20% atau seperempatnya di tangan konselor. Artinya pasien atau klien itulah yang punya andil yang paling penting. Apakah dia mau berubah? Apakah dia mau belajar hal baru? Apakah dia mau mengganti mindsetnya? Apakah dia ingin mengcounter pikiran negatifnya dengan pikiran yang lebih adaptif, lebih rasional gitu. Nah, jangan sampai fasilitator memberikan dampak yang ketergantungan pada mereka. Jadi kayak sama seperti obat. Jika kita makan obat terus-menerus, maka kita tidak akan pernah pulih. Kita nggak akan pernah lepas dari obat. Artinya obatnya tidak efektif menyembuhkan kita. Sama dengan konseling. Konseling yang baik adalah jikalau klien bisa lepas dari konseling. Bisa lepas dan bisa sendiri menjalani hidupnya tanpa bantuan dari profesional lagi. Nah, ini tugas dari kita ke depannya adalah membuat si klien menjadi terapis untuk dirinya sendiri. Gitu. Nah, jangan sampai klien mengalami ketergantungan pada kami, karena itu artinya konseling tidak akan berhasil atau konseling belum berhasil. Dan perlu adanya terminasi pada sesi konseling. Dan ada juga sistem booster. Sama seperti vaksin ya Bu ya. Ada boosternya gitu. Boosternya gitu. Jadi ada booster, kalau mungkin dulu konselingnya seminggu sekali, di booster itu sebulan sekali, 3 bulan sekali, baru sesi pertemuannya. Nah, kalau konsultasi di gereja itu gimana Bu? Apa solusi yang biasanya diberikan? Apakah berdoa saja? Ya, kalau dalam konsultasi di gereja begitu ya, ya ada berbagai hal yang memang juga dilakukan begitu ya. Dan tadi yang seperti Pak Apin katakan bahwa sebenarnya siapa yang punya andil besar ya menyelesaikan masalahnya gitu ya ketika ada orang yang sedang bergumul dengan masalah gitu. Tadi kalau secara persentase 75% dari klien itu sendiri sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya bahwa ya pada akhirnya kita yang kalau kita punya masalah kita sendiri yang harus menyelesaikan begitu ya. Bukan akhirnya orang lain yang suruh menyelesaikan, kita terima jadi gitu ya. Kita yang harus menyelesaikan, tapi dengan konsultasi, dengan datang ke yang ahli begitu ya, maka mendapatkan tips-tips cara-cara melatih diri gitu ya. Apa istilahnya terapi ya. Benar. Jadi akan diajarkan mengenai skill. Jadi mungkin dalam sesi konseling ini klien itu belum belajar skill, belum belajar cara menangani masalahnya. Gitu. Contohnya case-nya anxiety gitu. Si klien merasa bahwa dunia ini jahat, kejam dan banyak orang yang akan menyakiti dirinya, misalkan. Lalu dia menjadi cemas, takutnya kemana-mana bisa berbahaya gitu. Nah, pola pikir ini yang perlu dirubah atau bahkan kita mulai dengan gampangnya melakukan sesi relaksasi. Nah, biasanya orang-orang yang anxiety ini jarang melakukan atau sulit untuk relaksasi. Bisa kalau sesi konseling ini yang paling susah adalah mereka yang anxiety. Akhirnya kami akan
memberikan terapi mindfulness biasanya dicampur dengan CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi memang dalam konseling ini sama seperti dokter, kami tidak boleh memberikan terapi jika itu tidak evidence based atau secara jurnal, secara riset itu belum proven untuk efektif menyembuhkan satu masalah, kita jangan gunakan. Nah, selama ini yang kita pakai adalah CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ini yang digunakan untuk bisa memulihkan masalah depresi, anxiety, case-case mengenai pola pikir, itu bisa. Mindset yang salah, core belief yang negatif, merasa nggak kompeten, akan di-challenge dengan teknik CBT. Seperti itu. Jadi tekniknya akan banyak diajarkan yang fit dengan klien. Dan tugasnya klien adalah mempraktekkannya di rumah sampai sesi selanjutnya. Nah, ini akan terus-menerus menjadi habit yang baru, skill yang baru yang dipakai. Skill yang lama sudah usang, skill yang baru lebih rasional, lebih adaptif untuk dihadapi, untuk menghidupi diri sendiri di dunia yang mungkin keras ini ya, gitu ya. Seperti itu. Iya, jadi memang bagaimana punya kemampuan, keterampilan ya, skill itu untuk bisa mengatasi persoalan dan pergumulannya gitu ya. Benar. Ya, kalau tadi Pak Apim bertanya soal bagaimana di gereja dengan apakah doa begitu ya. Iya. Ya tentu itu yang menjadi hal dasar dan utama ya. Karena doa itu kan komunikasi dan relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Dan di dalam iman kita percaya bahwa semua pergumulan dan persoalan kita jalani dengan Tuhan begitu ya. Namun juga bahwa ketika kita punya masalah dan kita berdoa kepada Tuhan, kita juga mesti siap untuk mendengar jawaban doa dari Tuhan. Ya. Dan jawaban doa dari Tuhan itu bisa secara instan terjadi. Kita punya masalah, pergumulan dengan anak-anak misalnya. Kita lalu malam-malam, tengah malam bangun, kita doakan anak-anak supaya mereka rukun. Begitu kita amin, di kasur kita anak-anak lagi ngumpul lalu meluk kita gitu ya, papa, mama gitu ya, I love you begitu ya. Itu bisa terjadi, tetapi juga ada hal-hal yang kemudian jawaban doa tidak mesti dengan cara seperti instan begitu. Ada jawaban doa yang datang melalui sebuah proses yang panjang begitu ya. Ada jawaban doa yang datang melalui hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melewati pergumulan-pergumulan yang ada. Dan bahkan jawaban doa bisa datang melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita, yang menemani kita melewati setiap masalah yang ada dalam tahap perkembangan apapun itu gitu ya. Dan ya rasanya memang menjadi sesuatu yang perlu berhati-hati juga berbicara tentang kehadiran orang-orang yang di sekitar dan sejauh mana keterbukaan kita ya. Karena kan kalau kita punya masalah lalu ceritanya ke orang yang salah, Ya, benar. bisa gawat kan Pak. Iya. Jadi akhirnya bisa kemana-mana kemana, gitu ya. Benar. Bahkan mungkin juga bukan insight-nya bukan yang bagus gitu ya, malah yang makin bikin wah emang saya ini udah gak ada harapan gitu ya. Kayak gitu. Nah kisah Alkitab kita pada hari ini tuh berasal dari dalam kisah Markus ya. Sebuah kisah yang kita tentu kenal ya Ibu Bapak, saudara-saudari, mengenai Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh. Bahwa Tuhan menyembuhkan si lumpuh ini bahkan bukan hanya kesembuhan secara fisik, namun juga secara spiritual, secara mental Tuhan memulihkan. Tuhan katakan dosa diampuni dan bahkan hubungan dan kehadiran si lumpuh di hadapan orang-orang lain juga kemudian dipulihkan gitu ya. Tuhan punya kuasa untuk itu gitu ya. Namun juga kisah si lumpuh mengenai Tuhan yang berkuasa memulihkan ini terjadi melalui sebuah pertolongan yang diberikan oleh orang-orang yang menggotong si lumpuh itu. Cerita Alkitab mengatakan bahwa ya namanya dia lumpuh, dia nggak bisa datang sendiri ke Tuhan. Ada saatnya kita punya masalah, pergumulan yang bisa kita selesaikan sendiri, tapi ada saatnya kita butuh orang lain. Ya. Si lumpuh ini dikatakan digotong oleh 4 orang melewati atap
gitu ya, karena pintunya sudah tertutup oleh kerumunan orang-orang sehingga ada usaha lebih. Ya berarti kan ada tenaga, ada upaya, ada keterampilan untuk membongkar atap. Dan lumpuh itu nggak punya keterampilan dan kemampuan itu gitu ya. Dia bergantung kepada orang-orang yang menggotong sehingga bisa kemudian berada di hadapan Tuhan dan memperoleh pemulihan. Dan inilah yang menurut saya juga menjadi hal yang patut untuk kita renungkan. Bahwa kalau bicara tentang hidup sebagai keluarga, semua keluarga menginginkan hidup ideal dan sempurna. Tapi nggak ada ya Pak? Iya. Ada aja pergumulan ya. Pasti selalu ada pergumulan, Selalu ada pergumulan ya. Ada satu konflik ya, bukan berantem bahasanya, tapi konflik. Nah, yang menarik ini Pendeta Vita. Jadi dalam keluarga ini case-nya kebanyakan masalah komunikasi. Most of the time komunikasi. Dan selama saya konseling pranikah, itu menjadi hal yang paling low atau paling banyak diperdebatkan di antara pasangan. Contohnya ada pasangan yang tidak berani berkonflik karena takut kalau berkonflik akan berantem. Jadi mereka cenderung untuk people pleaser. Iya aja lah daripada berantem gitu. Ada yang si perempuannya lebih asertif, si prianya lebih permisif gitu. Tapi jika ada masalah, si prianya memendam, si wanitanya lebih ngomong gitu. Ini nggak sinkron jadinya gitu. Nah, alangkah baiknya memang fokusnya adalah mereka bisa mengutarakan masalah mereka dengan asertif, dengan komunikasi yang sehat. Nah, saya biasanya mengajar mereka dengan menggunakan I statement biasanya. I statement dimulai dari kata I, saya. Jadi biasanya kalau marah itu kan kamu, kok gitu sih gitu. Nah, kita ganti menjadi saya. Saya merasa apa, karena apa. Nah, itu jadi komunikasi yang lebih sehat dan lebih clear kepada pasangan. Masalahnya apa sih sama dia? Contohnya terlambat misalkan, ke gereja misalkan gitu ya. Misalnya. Terus si pasangan marah, bilangnya, saya kecewa sama kamu karena kamu terlambat ke gereja. Gitu. Mungkin dandan dan sebagainya. Harapan saya boleh nggak ke depannya lebih on time. Nah, itu lebih clear gitu. Daripada bilangnya kamu tuh orangnya selalu telat ya, nggak becus jadi orang. Itu kan jadinya mengganggu tentang dirinya sendiri, mengganggu diri orang secara utuh bahwa kamu sebagai orang yang nggak becus. Jadinya komunikasinya nggak dimengerti oleh si pasangannya. Gitu. Ini yang menjadi satu komunikasi yang sehat. Dimulai dengan kata I statement, dimulai dengan kata saya dulu. Nah, ini yang perlu diajarkan pada para pasangan sebenarnya, Bu. Gitu. Teknik komunikasi yang sehat seperti itu. Supaya jadi bisa lebih terbuka, lebih menyenangkan begitu ya. Ya memang pasti selalu ada dalam kehidupan keluarga hal-hal yang jadi pergumulan, jadi permasalahan begitu, dan karenanya butuh kerendahan hati juga mengakui bahwa ternyata keluarga kita tidak sesempurna seperti apa yang kita harapkan dan inginkan begitu ya. Dan bahkan juga kerendahan hati untuk mencari pertolongan begitu ya. Orang-orang yang memang bijak dan bajik untuk menolong kita di dalam persoalan dan pergumulan yang ada, karena ya Tuhan bekerja melalui kehadiran orang-orang lain begitu ya. Ada saatnya kita menjadi seperti si lumpuh yang nggak bisa memperoleh pemulihan itu tanpa mereka yang menggotong kita. Gitu. Dan ya untuk bersedia digotong perlu untuk berseru pertolongan ke orang lain ya. Punya kerendahan hati untuk meminta orang menolong diri kita dan menyadari kita tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri gitu ya. Ini menarik Pendeta Vita. Trennya sekarang ini anak-anak millennials, mereka cenderung seeking help. Mereka senang untuk mencari bantuan. Mereka senang mencari psikolog. Mereka senang gunakan apps untuk mencari bantuan. Tapi generasi sebelum millennials cenderung berpikir bahwa ini tabu nggak ya? Ini merasa bahwa kalau gua ke psikolog nanti aku dibilang orang gila. Nah, ini sudah mulai runtuh nih sebenarnya. Sudah mulai pudar persepsi tersebut. Dengan banyaknya apps
di luar sana yang dipakai untuk sesi konsultasi. Nah, bagus juga nih Bu Neta, jikalau di gereja juga memiliki layanan konseling, peer group gitu ya, akan membantu karena cenderungnya mereka klien misalnya mencari orang yang mungkin seusia atau bahkan senior gitu ya, gitu, untuk sesi konsultasinya. Jadi kalau jadi ya peer group mengajar, misalkan para lansia ingin ngomong sama seusianya dia juga, maka peer groupnya juga peer group yang lansia. Anak-anak muda ingin ngobrol sama yang seusia dia juga, itu tuh bisa membantu di sesi konsultasi. Tapi jikalau sesinya sudah terlalu berat, boleh di-refer ke bagian psikolog. Gitu. Ya memang dengan kehadiran gereja sebagai persekutuan gitu ya, komunitas, disitulah memang menjadi satu panggilan bagi gereja untuk menjadikan komunitas atau persekutuan ini penuh dengan suasana yang terbuka, yang saling menopang, saling menolong, sehingga kita nggak perlu bergumul sendirian gitu, aktif di gereja tapi kok punya masalah kayak sendiri nggak punya orang gitu ya. Dan ya semoga GKI Gading Indah juga bisa menjadi persekutuan, menjadi komunitas, menjadi gereja Tuhan yang bisa saling menolong dan menguatkan di dalam pergumulan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi gitu ya. Kita bisa berdoa buat mereka, kita bisa mendengarkan cerita mereka, namun ketika ada hal-hal yang mungkin juga sudah di luar dari kemampuan kita mencari orang-orang yang bisa lebih menolong begitu ya, orang-orang ahli di gereja, penatua, para pendeta gitu ya. Ada psikolog juga di gereja kita, ada Pak Henok punya jam konseling gitu ya. Dan juga memang keterbukaan untuk bersedia mencari orang-orang yang bisa menolong para profesional begitu ya. Ya Pak Apin, thank you, dan juga banyak pengalaman serta juga karir Pak Apin ini membuka apa ya, jadi berkat lah ya, jadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Jadi semoga terus bisa melakukan banyak hal baik, menolong keluarga-keluarga di masa kini dengan persoalan pergumulannya mereka. Dan juga semoga semakin berkualitas lah kita ya manusia ke depannya. Amin. Ya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu. Mari Bapak Ibu dipersilahkan berdiri dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari, di dalam ibadah ini sebelum nanti kita berdoa syafaat, ada hal khusus yang akan kita lakukan, yaitu pengakhiran jabatan penatua. Pengakhiran jabatan penatua ini terjadi atas diri Penatua Max Montol setelah Pak Max menjalankan pelayanan di GKI Gading Indah sebagai penatua selama 14 tahun, Ibu Bapak. Ya, karena Pak Max menjadi penatua di GKI Gading Indah, lalu juga dipercaya untuk menjadi badan pekerja majelis di dalam lingkup yang lebih luas, yaitu pernah di BPMK, di Badan Pekerja Majelis Klasis, begitu ya. Lalu secara berkesinambungan dipercaya
untuk melayani menjadi badan pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jabar di 2 periode begitu ya. Nah, di dalam proses pelayanan dan periode yang dilakukan oleh Penatua Max, maka Penatua Max kemarin tanggal 7 Oktober telah menyelesaikan pelayanannya di Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah Jawa Barat ya, GKI Jawa Barat. Kemarin telah dilakukan persidangan Majelis Sinode Wilayah yang kemudian diakhiri dengan pelantikan personalia badan pelayanan yang baru, dan karena itu susunan kepengurusan Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah berganti. Dan juga dengan demikian Pak Max menyelesaikan pelayanannya di BPMSW dan juga kemudian karena itu secara otomatis menyelesaikan pelayanannya sebagai penatua di GKI Gading Indah. Bahkan saya dengar kalau sebelum di GKI Gading Indah dulu Pak Max itu penatua juga selama 6 tahun begitu ya. 6 tahun di GKI Raya Hankam. Jadi totalnya kalau disambung-sambung 20 tahun begitu ya. Ya, kita akan bersama-sama memberikan apresiasi Ibu Bapak Saudara-saudari berupa surat ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Penatua Yudian Fantoni. Jemaat yang terkasih, merujuk pada hasil persidangan Majelis Sinode Wilayah Jawa Barat atau yang biasa disebut PMSW Jabar ke-81 perihal pergantian kepengurusan BPMSW Jawa Barat untuk masa pelayanan 2023-2027. Dengan demikian, jabatan Penatua Max Albert Monto sebagai Bendahara Umum BPMSW Jawa Barat periode 2019-2023 telah berakhir sesuai dengan tata gereja dan tata laksana GKI, maka jabatan kepenatuaan Penatua Max Albert Monto di GKI Gading Indah dengan demikian juga telah berakhir pada tanggal 7 Oktober 2023 kemarin. Kami mengundang Penatua Max Albert Monto untuk boleh maju ke depan. Pada kesempatan ini akan dibacakan piagam dari GKI Gading Indah. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Max Albert Monto atas pelayanan saudara sebagai penatua pada masa pelayanan 29 Maret 2029 hingga 7 Oktober 2023. Jakarta 8 Oktober 2023 teriring salam dan doa Majelis Jemaat GKI Gading Indah. Sekali lagi, inilah jemaat sekalian, Pak Max Albert Monto. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Max selama hampir 15 tahun tanpa jeda di GKI Gading Indah. Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Terima kasih Pak Max. Saya mengenal Pak Max tuh sebagai penatua dulu dari saya baru lulus gitu ya. Ketika masih di Raya Hankam. Dan terima kasih juga tentu buat Bu Yuli ya, lalu anak-anak Matius dan juga Jojo. Karena tanpa dukungan keluarga tidak bisa belasan tahun ya Pak Max mendedikasikan diri untuk melayani baik di GKI Gading Indah juga di lingkup-lingkup yang lebih luas, lingkup klasikal dan sinode wilayah. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan-pelayanan selanjutnya dari Pak Max bersama-sama dengan keluarga. Ya, mari Ibu Bapak kita menaikkan doa kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu bersyukur atas kehidupan yang Kau percayakan kepada kami
atas keluarga yang juga Engkau berikan. Kami bersyukur juga bahkan untuk semua pengalaman-pengalaman hidup kami bersama keluarga. Ada banyak sukacita, kekuatan, kebanggaan yang terjadi dan kami mensyukurinya sebagai berkat-Mu. Namun juga kami menyadari bahwa ada kalanya kehidupan keluarga kami penuh dengan kelemahan, duka, dan kekecewaan. Tuhan, biarlah kami kiranya dalam kerendahan hati memohon kepadamu pertolongan, kekuatan, harapan bagi kami untuk menjalankan kehidupan bersama keluarga kami. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan relasi antara satu dengan yang lainnya, dengan pasangan, orang tua, anak, adik kakak, menantu, ipar, keluarga besar. Tuhan, biarlah kiranya setiap pergumulan dapat kami jalani dengan yakin bahwa Engkau Tuhan menolong dan memandu kami. Kami berdoa bersyukur untuk keluarga maupun teman dan sahabat yang terus ada bersama-sama dengan kami menghadapi pergumulan yang ada. Engkau mengirimkan kepada kami orang-orang baik, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan terus mengirimkan kepada kami orang-orang baik yang bisa menolong kami melewati setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa pada saat ini juga bagi umat-Mu yang bergumul dalam kondisi kesehatan mereka. Untuk Pak Bambang Kristanto, Pak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Ibu Damayanti, di dalam pemulihan-pemulihan yang mereka alami. Kami berdoa juga untuk kedukaan dari Ibu India Stati Cahaya, Ibu Maria Setiawati, dan Bapak Hanyan Wong. Tuhan, ketika saudara-saudari kami ini berpulang ke hadapan hadirat-Mu, maka ada keluarga-keluarga yang kehilangan dan berduka. Engkau Tuhan berkenan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa sebagai gereja-Mu GKI Gading Indah untuk proses pencalonan penatua yang sedang berjalan. Biarlah menghasilkan para pemimpin-pemimpin gereja yang dapat terus membawa kemajuan yang makin nyata bagi GKI Gading Indah dan bahkan bagi gereja-Mu. Kami bersyukur untuk 14 tahun lebih pelayanan penatua Max Montol sebagai penatua di GKI Gading Indah, juga dalam pelayanan dalam lingkup yang lebih luas, khususnya sebagai badan pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Engkau telah memberikan kepadanya kekuatan, hikmat, keterampilan, bahkan sukacita yang mendatangkan keteladanan bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk semua dukungan dari Bu Yuli, juga Matius dan Jojo, di dalam kehidupan pelayanan yang Pak Max tekuni. Biarlah Tuhan terus berkati keluarga ini di dalam pelayanan-pelayanan kehidupan mereka selanjutnya. Banyak hal yang baik yang berasal dari pengalaman hidup mereka yang dapat disaksikan bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk berbagai kegiatan di bulan keluarga. Berkati panitia, semua persiapan-persiapan, kegiatan dan pelaksanaannya kiranya semakin menguatkan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa juga untuk persiapan kebaktian emeritasi Pendeta Roni Nathanael yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 November yang akan datang. Semua persiapan dari panitia biarlah kiranya berjalan baik. Tuhan berikan kesehatan terbaik bagi Pak Roni dan keluarga, serta bagi setiap para pelayan-pelayan dalam ibadah nanti. Biarlah semuanya menjadi tanda kasih dan kuasa-Mu bagi kehidupan hamba-Mu, Pendeta Roni, dan juga bagi gereja-Mu. Kami berdoa juga bersyukur untuk persidangan Majelis Sinode Wilayah GKI Jawa Barat yang telah berlangsung kemarin.
dengan menghasilkan susunan personalia kepengurusan yang baru untuk 2023 sampai 2027. Kami bersyukur untuk para full-timer yang telah memberikan diri melayani, juga untuk setiap rekan-rekan BPMSW serta BPHMSW yang telah dilantik. Biarlah Tuhan berkati pelayanan kepemimpinan mereka ke depan. Banyak hal yang juga terus menjadi baik, sehingga GKI Jawa Barat dapat terus bertumbuh menjadi gereja yang semakin membawa kesaksian dan bahkan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan dunia ini, khususnya di Indonesia. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita menyanyikan dari NKB 133 ayat 1 bait pertama sampai ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sangat dan lama. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas
syukur atas kekuatan kala duka dan kasar, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Allah Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan tiap hari, tiap detik dalam waktu hidup kami. Melalui rezeki yang Tuhan berikan, melalui kesehatan yang Tuhan anugerahkan, melalui kekuatan tiap hari, semangat tiap hari, sukacita tiap hari yang Kau berikan pada kami, perlindungan dari Tuhan yang kami tidak bisa ukur berapa besarnya. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau baik buat kami. Pada saat ini ketika Engkau memberi kesempatan pada kami untuk memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan berupa benda-benda mati ini, Tuhan kiranya berkati supaya apa yang kami persembahkan ini bisa menjadi berkat bagi orang lain di luar kami, di luar GKI Gading Indah yang Engkau sudah berikan beban itu kepada kami, kepada gerejamu ini. Tuhan pakai kiranya juga hidup kami sebagai individu untuk menjadi berkat bagi sekitar kami, menanggung lara bagi sekitar kami, dan menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung. Bapak, terima kasih untuk kesempatan boleh memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Sebagai murid Kristus, kiranya kita dapat terus saling menguatkan dan mendoakan di dalam setiap perjalanan dan pergumulan hidup yang kita alami bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Dan semoga Tuhan terus mengirimkan orang-orang baik dan bijak yang bisa menolong kita di dalam pergumulan hidup yang kita alami. Dan bahkan kita bisa menjadi orang-orang baik dan bijak itu yang menolong sesama kita. Kini umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.